Ayo kenali kehamilan resiko tinggi. Kehamilan resiko tinggi merupakan kehamilan yang disertai satu atau lebih faktor risiko, baik berasal dari ibu maupun janin, sehingga memungkinkan terjadi kegawatan saat kehamilan maupun persalinan. 20 faktor risiko yang wajib ibu tahu, yaitu primi muda, ibu hamil pertama di usia kecil dari 20 tahun, dan primi tua, ibu hamil pertama di usia lebih dari 35 tahun. Resiko yang dapat terjadi yaitu keguguran, persalinan prematur, mudah terjadinya infeksi, anemia, keracunan, anak cacat, dan terjadi persalinan macet. Faktor resiko selanjutnya adalah jarak antara kehamilan kurang dari 2 tahun. Selanjutnya, primi tua sekunder. Yang dimaksud yaitu jarak kehamilan terakhir lebih dari 10 tahun. Kemudian, grande multi. Ibu pernah melahirkan lebih dari 4 kali. Kemungkinan yang akan terjadi, persalinan dapat berjalan tidak lancar, kelainan letak, persalinan lama, dan pendarahan. Faktor resiko selanjutnya, ibu hamil di usia lebih dari 35 tahun, tinggi badan kurang dari 145 cm, riwayat kehamilan yang buruk, persalinan yang lalu dengan tindakan. Maksudnya, persalinan ditolong dengan vakum atau puri manual. 10. Bekas operasi sesar. Bahaya yang dapat terjadi ketika hamil di usia di atas 35 tahun, tekanan darah tinggi atau preeklamsi, ketuban pecah dini, persalinan tidak lancar, pendarahan setelah bayi lahir. Maksud dari riwayat kehamilan yang buruk adalah ketika kehamilan yang lampau, ibu pernah keguguran, lahir prematur, bayi lahir mati, yang akan kemungkinan dapat berulang di kehamilan berikutnya. Faktor resiko selanjutnya adalah ada beberapa penyakit yang dapat memperberat keadaan ibu dan bayi. Di antaranya adalah anemia, malaria, tuberkulosis paru, penyakit jantung, DM, HIV, toksoplasma, CFR ringan. Selanjutnya, hamil kembar. Bahaya yang dapat terjadi pada kehamilan kembar adalah keracunan kehamilan, hidranian, anemia, persalinan prematur, kelainan letak, dan pendarahan pada saat persalinan. Resiko selanjutnya adalah hidranian. Biasanya akan timbul pada trimester ketiga, yaitu jumlah air ketuban yang lebih dari normal. Biasanya akan terdeteksi lebih akurat jika kita melakukan pemeriksaan USG. Ibu hamil wajib memantau pergerakan janin setiap hari. Jika ibu mengalami janin tidak bergerak seharian, cobalah untuk istirahat dan lakukan rangsangan di perut. Jika tidak juga bergerak, segera periksakan diri. Selanjutnya, hamil serotinus atau lewat bulan. Ibu hamil wajib mencatat kapan dia terakhir haid. Jika lupa, lakukanlah USG di 3 bulan pertama kehamilan, sehingga kita tahu tafsiran persalinan. Selanjutnya, bengkak pada muka atau tungkai, dan tekanan darah tinggi. Poin 17, letak sungsang. 18, pendarahan pada saat kehamilan, yaitu pendarahan terjadi sebelum bayi lahir. Kemungkinan yang terjadi placenta previa dan solution placenta. Poin 19, preeklamsi berat dan eklamsia.
dapat mengakibatkan kejang-kejang. Bahaya yang dapat terjadi, ibu tidak sadarkan diri. 20. Letak lintang. Jika dari hasil pemeriksaan ibu tidak memiliki faktor risiko, maka bidan akan menempelkan stiker alarm berwarna hijau. Jika ibu memiliki 2 faktor risiko, maka bidan akan menempelkan stiker alarm ANC berwarna kuning. Namun, jika ibu memiliki faktor risiko yang ditandai warna merah, maka bidan akan menempelkan stiker alarm ANC berwarna merah yang dianjurkan untuk melahirkan di rumah sakit. Kehamilan resiko tinggi dapat kita cegah dengan cara memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur, kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah. Jika ditemui kelainan resiko tinggi, pemeriksaan harus lebih sering dan lebih intensif di petugas kesehatan. Dan ibu hamil wajib makan makanan yang bergizi, yaitu yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ingat, menjadi seorang ibu diawali dengan kesabaran selama 9 bulan dan diisi dengan ketegaran sepanjang hidup. Sekian penyuluhan dari saya, Arigita Lara, peserta Latsar Angkatan 1 Golongan 2. Terima kasih.